Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya, geraknya jualah kami al-fakir, hamba yang hina, penuh dosa ini. Allah izinkan ziarah kepada beliau Tuan Syekh Abdul Hamid bin Mahmud. Kalau di kitab disebutkan kan Mahmud Kanani. Saya kira ini nama dari mana ini? Ternyata Kanang. Sepertinya beliau tidak wafat di sini ya. Ada. Tapi bukan di sini maksud saya. Bukan di sekitar masjid. Oh di Yaman. Oh jauh sekali. Ada yang mau ziarah ke sana? Sepertinya murid-murid Habibna Omar sudah ke sana. Kalau benar seperti itu, berarti Syekh Abdul Hamid ini satu tobak, satu masa dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka kami bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ziarah. Ziarah itu nikmat. Lebih nikmat daripada ngeliat Eiffel. Saya 2 kali ke sana. Biasa aja. Lebih dahsyat, baru masuk kita kayak ketarik. Sudah ada hawa-hawa luar biasanya. Biasa hawa-hawa kewalian begitu. Ya, kita mungkin menyebutnya energi, aura atau apa ya. Puji syukur ini tidak mungkin kecuali berkah jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Huwal basharu la kal bashari. Anginnya boleh dikurangi. Yang saya hormati para kiai, para habib, tadi namanya banyak sekali. Hafalan sudah mulai soak. Cinta saya kepada pewaris para nabi, pewaris nasab Nabi SAW. Dan akhasul khusus Sultan Iskandar Mahmud Badardin, barakallahu fikum. Ternyata yang mimpin, saya baru kali ini ngelihat Kiai Andi ini pakai serban. Antum pas sekali ya. Barakallah. Alhamdulillah. Saya tadi mikir-mikir, ini samping kiri kanan saya orang alim semua, depan saya ada orang alim sembunyi-sembunyi. Mau bahas apa? Tapi ternyata ketika Kiai Andi sampai kepada ujung tawassul Syekh Samad, Nabi Muhammad itu basyarun la kal basyari, itu yang jadi bahasan kita. Nanti kalau sempat baru ada tanya jawab. Sempetin aja lah biar terbayang hutang saya ya. Sayyidina Muhammad SAW basyarun, ini yang membedakan kita dengan ulama-ulama kalam. Ini yang membedakan kita dengan orientalis. Ini yang membedakan kita dengan kelompok Wahabi. Kita tidak benci Wahabi, ya, cabut bencinya. Beda-beda aja. Oh mereka benci kita, itu urusan dia. Kita gak ada urusan membenci orang, gak sempat. Gak ada waktu untuk benci orang. Karena untuk menyayangi diri sendiri pun belum cukup. Perbedaannya apa? Mereka meyakini Nabi Muhammad itu basyarun. Udah gitu doang. Maka ketika meninggal Sayyidina Muhammad SAW, apa kata mereka? Ya haji, syirik, haram. Masih ingat gak? Itu di mana tuh orang begitu? Hah? Ada yang ingat? Ya, ini wajah-wajah yang kena tuduh semua ini. Ya haji. Kayaknya fasih sekali haji. Mana boleh berteriak di samping baginda Rasulullah SAW. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, guru besar di Masjid Nabawi, guru imam kita Imam Syafi'i. Maka makruh orang Syafi'i, jika ada mazhab Maliki, maka makruh dia jadi imam. Yang jadi imam Maliki ini, pengikut Imam Malik. Siapa yang berkalam begitu? Imam Sya'rani yang kita tawasuli dalam ratib. Apa kata Imam Malik ketika ada orang berteriak
di Masjid Nabawi. Apa kata beliau? Uskut, uqtud sautak. Diam. Kalau mau ngomong, rendahkan suaramu. Lalu dibacakan surat Al-Hujurat. Oh, ternyata Imam Malik, Imam Salafus Saleh ini benar-benar ajaran salaf, bukan ngaku-ngaku salaf. Mengajarkan Nabiuna Muhammad SAW basyarun la kal basyar. Beliau manusia, tapi beda dengan kamu. Kamu kalau mati budek langsung. Belum mati juga udah budek. Belum mati udah tuli. Tapi sang baginda sudah wafat masih dengar. Maka siapa yang ucap salamkan kepada beliau, baik dari sini ataupun di sana, beliau langsung dengar. Inna lillahi malaikatan sayyarah. Sayyarah kalau bahasa sekarang artinya apa? Mobil, kata orang Malaysia kereta. Ya, saya baru saja lewat kereta Pati. Ternyata kereta orang Palembang panjang. Kalau kereta orang Malaysia pendek. Ya, tadi sahabat saya Dr. Fahrul Razi ada. Ya, dia kalau disebut kereta, yang terbayang bagi dia mobil. Kalau bagi saya dua. Kalau pakai api panjang. Kalau kereta saja itu kereta angin. Dah, jangan bahas itu lagi. Sampai di mana tadi? Imam Malik. Imam Malik akhirnya menegur orang yang menyamakan Rasulullah SAW dengan orang biasa. Nggak sama. Rasulullah ada yang menjaga. Di kuburan beliau ada yang jaga. Dan sekarang tadi antum baca salam itu ada malaikat sayyarah. Sayyarah itu nama, bukan nama travel, itu nama fam malaikat. Ini sayyarah, nanti ada nama-nama di dalamnya. Ketika ada yang baca salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, itu dia langsung kemas dan dia bawa ke sana. Bukan kemasnya orang Palembang. Lain cerita lagi, itu nasab sayyidnya orang Palembang. Hebatnya orang dulu, supaya ketika mereka berhadapan dengan orang lokal tidak ketara, dikasih gelar lokal. Kemas, Mas Agus, Raden. Ketika Islam sudah kuat, baru kembali ke istilah asalnya, Sayyid, Habib. Maka para Sayyid, para Habib, mohon maaf, mesti terima kasih sama Mas Agus dan Kemas. Kenapa? Barokah mereka lah para habaib dihormati. Meskipun cahaya mereka sebelah meredup, karena cahaya antum lebih kuat. Betul gak? Cahaya nasab mereka jelas sahih. Coba antum ini paling 2-3 ke atas udah gak tahu. Ana bin Fulan bin Fulan bin gak tahu lagi. Gitu ya. Kalau beliau sampai ke Nabi Adam boleh. Bisa dicek sampai ke Nabi Adam. Itu mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata Allah tanam di tanah Palembang para Kemas, para Mas Agus, para Sayyid-Sayyid yang sudah menyatu dengan orang-orang awam, menyatu dengan para saudagar, bahkan menjadi penguasa-penguasa luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali benarlah jika kebangkitan nanti akan ada di negeri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya belum berani pakai takbir, Pak. Dikit lagi lah. Itu udah mulai. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau ada yang sholawat kayak tadi, itu malaikat boleh kok bisa cepat? Dia kan nur. Kecepatan cahaya itu cepat sekali. Begitu. Sayyarah. Jadi kalau antum baca sholawat pakai kolbu, itu malaikatnya ada lagi, beda lagi namanya. Kalau cuma pakai lagu, ada orang yang masyhurkan Nabi SAW dengan YouTube-nya, dia akan masyhur di YouTube. Orang yang masyhurkan Nabi dengan kolbunya, Allah akan masyhurkan dia di antara kolbu-kolbu pencintanya. Pilih mana? Masyhur di YouTube atau di alam para kutub? Kita nggak kutub nggak apa-apa, tapi dikenal para kutub.
La ya'riful qutub illa al-qutub. Sama aja jadinya. Basyarun la kal basyar. Bahkan beliau itu seperti apa? Orang sulit memahami ini. Datanglah Syekh Saman, apa kata Syekh Saman? Basyarun la kal basyar itu seperti yakut bainal hajar. Yakut itu tuh nggak yakut? Bukan Gus Yakut, bukan. Tapi dia kayaknya dapat berkah itu. Berkat namanya berkah itu. Yakut itu batu mulia. Masih ingat 2000 berapa batu mahal? 15 surat Al-Hijr ya. Al-Hajar apa Al-Hijr? Di zaman itu saya masih ingat batu lebih mahal dari emas. Apalagi Mas Agus. Mas Agus pakai batu lebih mahal lagi. Itu batu bisa lebih mahal daripada batu-batu yang lain. Ketika beberapa batu turun harga, batu yakut tidak pernah turun harga sampai sekarang. Itu batu-batu ya, satu motor NMAX dapat, 2 motor NMAX, 3 baru 10 ada, tergantung jenisnya. Bahkan bisa beli mobil dengan batu. Bukan batu ini Pak, ini contoh aja. Jadi ketika kita paham batu aja ada yang lebih mulia dari batu yang lain. Dan batu mulia itu hanya sedikit dari jamalnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu batu-batu mulia semuanya dari surga. Itu bunga-bunga yang menghibur mata kita dulu di surga. Dia keluar bersamaan dan keluarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang keluar karena biji-bijinya masih ditempel di tubuh, di kainnya baginda Nabi Adam. Ada yang keluar lewat perutnya. Maka semua yang kita lihat itu barengan turunnya dengan Sayyidina Adam. Tapi ketika Sayyidina Adam bertemu Sayyidina Muhammad SAW, apa kata beliau? Marhaban bin Nabi Saleh wa ibni Saleh. Apa beda Nabi Saleh wa ibni Saleh? Beberapa masyayikh kita menerjemahkan marhaban bi abi ma'nawi wa ibni nasabi. Selamat datang wahai ayahanda hakikiku, kata Nabi Adam. Walaupun engkau zahirnya adalah nasab keturunan zahirku fisik. Karena Sayyidina Adam meyakini dirinya, tubuhnya dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Kalau sudah faham, maka membaca basyarun la kal basyari gak ada henti-hentinya, maka diulang-ulang. Benar gak diulang-ulang tadi? Tapi memang beda di masjid apa namanya tadi? Bukan yang tadi pagi saya. Ya, masjidnya Abah Zen. Cinde. Di sono rotib samannya Manhaj Jamaliyah. Suaranya merdu, lembut-lembut. Di sini Jalaliyah. Loh, saya jadi ingat masa-masa masih sangat muda dulu. Kita zikir di sini, bangun-bangun selesai udah sampai di ujung sana. Kopiah nggak tahu di mana. Untung sarung di dalamnya ada celana. Maka orang ratib saman mesti pakai celana pendek segini. Ya, makruh. Karena satu saat ada masa jazab. Nanti Kiai Andi, dia ikut jazab, kau tarik antum semua, nanti guling-guling ya. Kata orang sebelah, halu, biarin dia. Orang sedang berenang dalam kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang madu itu pahit, tapi yang sudah coba rasa madu rasanya apa? Manis. Kalau ada 1 juta orang bilang madu itu pahit, kita yang sudah minum bilang apa? Manis. Ente jahil, aneh yang tahu rasanya enak. Kalau ada orang bilang zikir la ilaha illallah bil jahri itu bid'ah, jawaban kita apa? Ni'matil bid'atu hazihi. Inilah selezat-lezat bid'ah. Lezat sekali. Kalau tadi ada 1-2 yang masih mikir-mikir melihat, oh yang di depan lagi ngapain nih? Ya, ketahuan antum ya.
Tapi itu perlu. Kadang-kadang sahabat tuh begitu, agak usil. Nabi lagi asik zikir itu dilihat-lihat, lagi sholat itu matanya begini. Melihat Nabi itu kalau sholat baca apa? Ternyata jenggotnya gerak-gerak. Oh, berarti Nabi baca ayat. Jadi itu yang tadi matanya buka-buka dikit pas lagi tahlil, ngamalin sunnah usil itu. Senikmat itu baca nama Allah, terus orang bilang bid'ah. Ya salam. Kasihan dia. Itu orang paling sedih di dunia. Itu lebih nikmat dari madu, benar nggak? Lebih lezat dari susu. Lebih nikmat daripada makan. Orang Palembang suka makan apa? Pempek. Nggak ada apa-apanya pempek. Walaupun habis zikir lapar lagi. Nikmatnya bukan main. Kenapa? Jiwa kita perlu taroki, dan makanan dia untuk menanjak taroki itu naik. Itu la ilaha illallah. Orang tidak pakai kalimah ini, dia sulit naik. Tarokinya sulit sekali nanjaknya. Maka dengan baca la ilaha illallah terus gak ada ujungnya, karena ma'rifatullah itu tidak bertepi. Kalau ada orang bilang saya sudah usul, udah gak ada lagi ma'rifat, itu bohong. Kul annaka mausul wasil, wala taqul annal ma'rifah mahdudah. Boleh ngomong saya sudah usul, ya mungkin usul di mana kayak dia ya. Usul di naum, ya kan? Orang zikir dia tidur, orang zikir dia kesel, orang zikir dia bertanya-tanya. Kok ada yang bisa zikir keras-keras ya? Orang zikir nangis-nangis, dia malah lagi mikir. Itulah hijab. Hijab banyak orang, fikir dia sendiri. Orang sudah asik zikir, dia masih mikir. Orang udah berenang, bukan lagi di Sungai Musi, di Sungai Nur Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Dia masih, wah kalau masuk gak bisa balik, dia masuk gak bisa balik nih. Kayaknya bid'ah tuh, masih nanya. Maka biasa berhusnuzon kepada yang hadir. Jika di kolbunya tadi ada syak, ada pertanyaan, hapus malam ini. Lihat, cukup mereka ini tanda-tanda kita, ayat kita. Dalil itu tidak hanya tertulis. Dalil paling kuat itu ulama amilin. Maka ketika meninggal ulama, itu dalil terkubur. Kenapa Imam Ghazali disebut Hujjatul Islam? Karena dalil ada di kepalanya. Jadi ulama kita itu dalil. Maka orang awam gak hafal Quran, gak hafal sunnah, boleh ketika ditanya nanti dalam kubur. Nanti ingat kalam ini ya. Ini saya serius nih Pak. Dalam kubur, kamu zikir keras-keras, dalilnya apa? Kalau ada, pasti pertanyaan itu gak ada. Kalau ada, tunjuk aja tuh Kiai Andi. Kiai Andi ngajak kami zikir. Nanti dilihat, oh Kiai Andi sanatnya sono, oh Syekh sama aman langsung. Syekh Saman kan di sono jenderal. Ya. Antum kopral boleh. Tapi kakak asuhnya jenderal. Tanya sama orang tentara tuh, harus punya kakak asuh baru bisa naik, baru bisa aman. Itu di dunia mesti ada yang kasih syafaat, mau naik pangkat bisa kasih syafaat. Di mana di akhirat? Beberapa hari yang lalu itu temannya yang sedang disidang datang ke tempat saya, tapi pangkatnya masih kombes. Yang disidang sudah 2 bintang, benar nggak? Kenapa? Kakak asuh. Syafaat itu penting di alam nyata, apalagi alam yang tidak nyata. Cari syafaat di sini. Karena nggak bertemu Rasulullah, cari 2 jenis orang. 1 pemegang nasab baginda Rasulullah SAW, 2 pemegang ilmu baginda Rasulullah SAW. Syukur-syukur yang megang nasab juga megang warasah Rasulullah SAW. 2 nur mereka. Nurun ala nur. Pertama nur nasab, yang kedua nur ilmu. Basyarun la kal basyar. Coba baca sama-sama. Basyarun la kal basyar, wal huwa
meskipun ini bukan nama baginda, tapi itu dimasukkan ke dalam keilmuan, bahwa ini salah satu nama ilmiah beliau. Basyarun lakal bashar. Apa makna bashar di Quran? Di dalam surat Shad disebutkan inni khaliqun basharan, ini bashar min tin. Aku sungguh cipta bashar. Bashar itu zahirnya insan. Dari apa? Dari unsur anasir tin, tanah. Jadi unsur utama kita apa? Kalau jin unsur utama dia apa? Nar. Pokoknya jin itu gampang tersinggung. Ini hati-hati yang suka meruqyah, yang suka belajar ilmu kanuragan, suka belajar ilmu hikmah. Antum wajib punya mursyid thariqah. Kalau enggak nanti amarah di dalam dirinya yang harusnya digunakan untuk berjuang, nanti malah antum gemplang orang tidak bersalah. Saya dulu jawara, Pak. Boleh diuji. Dulu. Kalau sekarang bukan jawara silat. Kalau sekarang silat juga, silat lidah. Kalau dulu Masya Allah 5 orang juga preman kita habisi. Kalau sekarang lihat satu aja langsung saya cium di sebelah belakang. Sayyidina Muhammad SAW itu orang paling hebat, tapi beliau emosinya bisa dikendalikan. Nah, orang-orang yang sering berurusan dengan alam-alam seberang itu, alam api itu, dia emosinya akan tinggi. Tapi ada fakta lain yang kami terima dari masyayikh kami. Zikir la ilaha illallah itu fiha hararah fauqal hararah. Zikir la ilaha itu panasnya lebih panas dari api. Itu sebabnya debus itu orang dibakar pakai api, apinya kalah. Karena apinya yang di badan orang itu hidup dan mengalahkan api yang ada. Di tubuhnya ada tanah nanti ada unsur satu logam. Dia lihat dirinya lebih kuat daripada golong, baru dibacok tangannya semuanya. Tapi dulu itu untuk jihad, dipakai Syekh Abdul Samad Al-Falembani untuk jihad, oleh Syekh Mahmud, ayahanda beliau Syekh Abdul Hamid untuk jihad, bahkan beliau sendiri untuk jihad. Bekat siapa Datuk yang wafat lagi lawan Belanda itu, siapa namanya? Datuk Zain yang wafat 1819 ya. Itu mereka gunakan la ilaha illallah. Apa kata mereka dulu? Ini yang saya dengar dari kalam guru-guru tua kita, datuk-datuk kita dulu. Habis urat, habis darah, habis kulit, habislah rambut, habis nama, habislah sifat, habislah afal, habislah zat. Lenyap dalam nama, afal, sifat Allah Ta'ala. Baru mereka maju. Hilang semua takut. Itu kalam lenyap itu berarti dia habis, bukan nyatu dengan Tuhan. Karena tidak sopan jika ada hamba bersatu dengan Tuhan, nggak sopan. Nggak sopan yang baru hadis bersatu dengan qadim, itu nggak sopan. Bahasa orang tasawuf. Kalau bahasa al-kalam kafir. Maka yang tadi pagi kita haulkan juga, Abah Zain Syukri dituduh kafir oleh ulama zahir karena salah faham. Dikira beliau mengajarkan persatuan dengan Allah. Tapi di bab cinta, di dalam bab cinta, orang tidak terlarang mengatakan, wahai belahan jiwaku. Itu dalam ilmu akidah, itu kafir. Berarti persatuan, ittihad. Dalam bab cinta, karena cinta tidak kena hukum akidah, tidak kena hukum kalam, apalagi hukum fikih. Karena para pecinta tidak berdosa, yang berdosa aksinya. Mojok-mojoknya itu dosa, nyolek-nyoleknya itu dosa itu. Cintanya nggak dosa. Ulama dulu mengajarkan cinta, baru dia jihad. Hanya itu cara mampu menenggelamkan, menafikan diri, menghancurkan wujud diri. Nyatalah wujud hakiki ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan ajaran menyalahi ajaran Ahlus Sunnah.
Itu justru hakikat ajaran Ahlus Sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Kullu syai'in halikun. Ayo lanjutin ayatnya. Kullu syai'in halikun illa wajhu wajhu apa? Wajhullah. Itu di kitab tuh. Di ayatnya gimana ayatnya? Ini orang Saman harus hafal ini. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu halik. Apa arti halik? Halik secara harfiah. Tapi dalam ilmu ma'rifat, kullu syai' wa ana minasyai' wa ana halik baina yaday rabbi. Nggak ada lagi hamba. Maka bukan berarti hamba menjadi Tuhan. Nggak ada. Nggak ada dalam rumus sufi hamba bersatu dengan Tuhan dalam arti hamba masuk ke dalam diri Tuhan. Nggak ada. Nggak begitu memahami tasawuf. Justru memahami tasawuf itu habis wujudmu, yang ada hanya wujud Allah. Jika engkau mengatakan wujudmu ada, hanyalah wujud yang diadakan Sang Maha Ada. Coba lihat, punya bayang-bayang nggak? Bener nih, jangan-jangan ini bunian ini, nggak punya bayang-bayang. Rasulullah juga nggak ada bayang. Kenapa nggak ada bayang? Kata Imam Qadhiyat, li'annahu nurun ala nur. Cahayanya lampu tidak mampu membuat bayang-bayang tubuhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Basyarun, betul manusia, tapi nggak ada bayang. Coba antum melihat ada orang begitu sekarang, mungkin disembah. Dulu cuma ada Nabi Isa, pegang orang hidup, disembah. Allah zahirkan sifat hayat pada diri Nabi Isa, disembah Nabi Isa. Kelirulah pengikutnya. Keliru pengikutnya karena menyembah sosok Nabi Isa. Sayyidina Muhammad SAW, mukjizatnya lebih banyak dari Nabi Isa atau lebih sedikit? Lebih sakti dari Nabi Isa atau lebih sakti Nabi Isa? Mana yang lebih sakti, Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Nabi Isa nggak ada pernah bercerita, ada riwayat air habis terus sang air tangannya keluar air, nggak ada. Karena beliau tidak semua sifat nama Allah ada pada dirinya, terpancar dalam jiwanya. Yang terpancar lengkap itu diri Sayyidina Muhammad SAW. Tangan Nabi ini itu kunci surga. Jadi Nabi kalau pegang pintu surga langsung kebuka. Mirip-mirip seperti yang punya kantor diginiin, gitu. Benar nggak? Mau masuk satu negeri kita mesti finyur dulu. Kalau nggak bisa masuk. Nabi Yuna Muhammad SAW itu rajanya surga. Ketika di bumi tidak ada makanan, maka beliau bilang asbab dulu. Apa asbab? Ambil dulu yang ada. Dikumpulkanlah air. Ternyata air satu gayung pun nggak sampai. Tapi yang penting ada usaha ngumpulin air. Lalu beliau pegang tangannya begini, lalu dibuka. Pelan-pelan keluar air. Padahal tidak ada PDAM di tangan Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak ada sungai Musi di situ, nggak ada. Ya, kalau si Tatang siapa namanya yang di Jawa Timur itu, Kanjeng apa? Yang katanya bisa ngeluarin duit itu. Ya, Kanjeng Dimas, bukan Kemas ya. Itu ternyata emang ada permainan, atau mungkin sesekali dia punya keajaiban, selebihnya bukan. Beda dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak ada apa keluar air. Itu orang ratusan, bahkan diriwayatkan ribuan. Cukup. Itu kalau hidup di zaman Nabi Musa, disembah nggak? Di zaman Nabi Musa cuma ada patung anak sapi ngomong, disembah. Norak Bani Israel kan? Alhamdulillah orang Islam dengar Syekh Abdul Hamid dengan kalam Allah kun yang ada terpancar dari kolbunya, ikan muncul di dalam kelapa. Nggak ada yang nyembah Syekh Abdul Hamid. Benar nggak? Nggak ada yang nyembah beliau. Itulah kuatnya tauhid Ahlussunnah. Karena jangankan Syekh Abdul Hamid, Sayyidina Muhammad yang lebih sakti pun kita tidak sembah. Itulah basyarun
Maka mahabbah jangan dihukumi, bab cinta jangan dihukum dengan bab akidah. Kata kawan kita di sebelah, nggak boleh bertabaruk ngambil berkat, syirik. Benar nggak syirik ngambil berkat? Wah syukur, antum sehati mana? Alhamdulillah, tahu aja kita lagi keringat. Sepertinya alamatmu selesai. Itu keringat sedikit aja, nggak cukup. Kalau tadi Nabi Muhammad SAW itu air dari mana? Dari sorga. Wa indi wallahu alam bisawab, hadzal ma afdal min sairil miyah hatta ma zamzam. Itu air yang keluar dari tangan baginda SAW lebih mulia, lebih afdal dari semua air yang ada di dunia, hatta air Zamzam. Itu air yang keluar di tangan baginda SAW. Masih ingat Jabir bin Abdullah? Apa yang dilakukan Sayyidina Jabir? Diperintahkan baginda SAW. Maka tidak semua perintah mesti dipahami secara harfiah. Itu cerdasnya sahabat, karena dia cinta. Para pecinta ini punya cara mencintai yang tidak harfiah, tidak secara zahir. Apa kata beliau? Wahai Jabir, ini darah bekamku, tolong kau tanam di belakang rumah. Sudah digali, beliau pikir-pikir, ini darah. Diingat-ingat kisah-kisah, beliau ngeluarin air di tangan, nunjuk matahari langsung diam. Angkat tangan minta hujan. Itu ada sahabat datang, ya Rasulullah, kampung kami tidak hujan-hujan. Lalu Nabi angkat tangan lagi Jumatan. Jadi di masa itu belum berdiri fikih, belum ada fikih yang sekarang. Kalau beliau sedang khutbah, boleh ada orang minta, ya Rasulullah, doakan kami. Akhirnya itu hujan turun seminggu, nggak berhenti. Jumat besok datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, air matanya ikut banjir. Rasulullah faham, ya Allah, hawil alaina. Nabi cuma gitu doang. Apa Nabi kosong begitu? Enggak. Nabi lagi ngomong sama malaikat hujan, hujan cukup. Pindah benar. Basyarun la kalba. Betul beliau sosok manusia, tapi dia bukan manusia biasa. Itu yang dibaca-baca. Makanya tawassul Syekh Saman itu ajaib. Banyak orang sudah membuktikannya karena kalimat tadi dan kalimat-kalimat yang ada sebelum-sebelumnya. Jadi mau ada tanya jawab? Kayaknya nggak usah ya. Kayaknya udah puas zikir tadi ya. Terakhir yang mau saya sampaikan, karena baginda Rasulullah SAW adalah basyarun la kal basyar. Lalu apa yang membedakan beliau? Ketika semua kita dicipta di dalam janin, di dalam perut ibu kita, Allah kemudian berkalam, setelah kami sawaituhu, kami sempurnakan tubuh fisik bashar yang dari tanah tadi, nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan pada tubuh manusia yang kecil itu di perut ibunya ruhi. Tolong bedakan ruhi dengan zati. Ruh bukan zat. Waruhi, ya-nya itu ya mutakallim namanya, ya keakuan. Siapakah yang disebut aku di situ? Allah. Jadi kalau dikembalikan ke nama zahirnya apa? Ruhi, ruhul Allah. Loh, bukannya Sayyidina Isa yang disebut ruhullah? Ya, tapi ruhullah asghar. Sedangkan Sayyidina Muhammad SAW ruhullah akbar, maka disebut al-ab al-akbar dari dalam kitab-kitab Madaih Nabawiyah. Beliaulah ayahanda agung. Ruh semuanya bersumber dari ruhnya. Maka nafakhtu fihi min ruhi, ruh kita semua ini itu adalah tetesan dari nur Muhammad SAW, hembusan dari bagian hembusan ruh Ahmad. Ruh Ahmad nama lainnya ruhullah, bukan zatullah.
Maka di dalam diri ini bukan zatullah, tapi ruhullah, namanya Ahmad. Zahir kita ini dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Itu nur dicipta Allah sebelum aras ribuan tahun cahaya. Ribuan tahun cahaya. Maka lebih mulia nur Muhammad daripada aras. Surga belum dicipta. Jadi lebih mulia Nabi Muhammad atau surga? Maka bersama Nabi Muhammad SAW itu lebih afdal daripada surga. Disinilah bedanya mukmin aqil dengan nakhlatun ghair aqilah. Sandaran Nabi pohon kurma. Masih ingat? Nangis, hanna hanina, menangis, dan itu terdengar kasaf semua itu para sahabat. Semua di masjid mendengarkan suara dari pohon. Jadi sandaran baginda Rasulullah SAW. Lalu beliau putar badannya, diusap-usap. Anggaplah beliau ini saya usap-usap gitu. Ya, maaf Kiai ya. Kira-kira seperti diputar badannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai kayu, kamu pilih bersamaku atau masuk surga? Ini pertanyaan ujian. Karena kayu punya ruh tapi tidak punya akal. Karena ruhnya hanya ruh an-nabati, tidak punya ar-ruh al-qudsi, seperti disyarah oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka dia jawab, surga aja wahai Rasulullah. Dia gak tahu sang baginda Rasulullah SAW lebih mulia dari surga. Maka nanti antum kalau ditanya, pilih surga atau baginda Rasulullah SAW, jawabannya apa? Maka wajib hormati pewaris Rasulullah, wajib cinta kepada pemegang nasab Rasulullah SAW. Selama masih ada dua golongan ini, kiamat bisa kita undur. Nah, kita bisa negosiasi sama malaikat. Itu malaikat apa yang megang trompet? Israfil. Itu bisa negosiasi sama dia lagi ini gak tahan tuh ngeliat orang maksiat tuh, gak tahan. Sudah mau ditiup. Tapi selama masih ada nur Muhammad di qalbu ulama, nur Muhammad di jasad para sayyid, itu ditahan. Nanti baru kalau udah rusak semua, tiba-tiba datanglah tiupan. Itu tiupan malaikat maut. Semua yang kena mati kalau dia beriman. Ada nur naik, sehingga tidak ada lagi orang yang kenal Allah. Baru terjadi kiamat. Tapi tunggu dulu, satu kabar baginda belum terjadi. Manismuhu ismi al-mahdi minni min waladi Fatimah. Inilah perbedaannya dengan ulama. Nabi khususkan al-mahdi itu minni. Minni dua, ulama atau sayyid. Tapi Nabi taksis min waladi Fatimah. Berarti tidak ada ulama yang jadi mahdi. Yang mahdi pasti sayyid. Maka kita wajib menghormati sayyid. Siapa tahu dari zuriat orang Palembang ada nanti al-mahdi, atau dari Betawi, atau dari Jawa, atau dari mana, dari Yaman, wallahu a'lam. Yang penting dia zuriat Rasulullah SAW. Itulah sir rahasia kenapa mesti ta'zim kepada mereka. Ya, jadi nggak ada cerita lagi kalau ada ustadz ngomong, sayyid itu terputus syaratnya. Itu tentara Dajjal. Karena Dajjal benci dengan Al-Mahdi. Dia pinjamlah lisan ustadz. Ustadz berdarah syaitan. Apa kata dia? Nggak ada tuh Habib, nggak ada tuh Sayyid, nggak ada tuh Nur Muhammad. Nah, itu beda lagi tuh ya. Sudah ada sekarang di Palembang? Sudah ada. Ya, cuma belum berani karena beliau-beliau ini masih kuat. Beliau-beliau masih kuat. Saya masih ingat guru saya meninggal, muncul ustadz-ustadz bawa hadis untuk kepentingan kelompoknya. Guru kami dulu ahli hadis. Selama beliau ada, kelompok apapun bawa sunnah nggak ada yang berani. Karena sunnah di tangan beliau. Meninggal sebulan setelah itu ada orang ngomong, ustadz sunnah katanya. Apa kata dia? Takbilul yad.
cium tangan guru, nisfus sujud, setengah sujud, syirik. Aduh, orang semasjid ini musyrik semua ini. Meninggal beliau sebulan doang. Maka selama masih ada beliau-beliau ini, insya Allah syirik bisa kita tangani. Kiamat pun insya Allah Allah tangguhkan berkah mereka. Kita berdoa semoga semua yang hadir Allah berkahi. Semua yang hadir Allah sinari kalbunya dengan nur Sayyidina Muhammad SAW. Semua yang di hatinya ada kebencian Allah ganti dengan kasih sayang. Semua yang ada masalah di dalam batinnya ataupun zahirnya, di sini ataupun di rumahnya, tempat kerjanya, semoga Allah berikan jalan keluar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, jazakumullah khair kami ucapkan kepada Buya Haji Arzi Hasim atas nasihat-nasihat yang telah diberikan kepada kita. Semoga nasihat beliau dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita doakan kepada Buya Arzi agar Allah sehatkan jasanya dan Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk doa penutup kami minta kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Safi'i Yunus. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi.